Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan rencana perjalanan haji tahun 2024. Kemarin kita sudah bahas kegiatan di Madinah, ya, apa saja yang dilakukan di Madinah. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan nanti link videonya saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman ya. Kali ini kita akan bahas kegiatan selama di Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi setelah dari Madinah selesai 9 hari, kemudian sekarang kita menuju ke Mekah ya. Baik teman-teman, saya akan beralih ke mode slide. Baik teman-teman, saat ini kita ada di kegiatan nomor 4, yaitu kegiatan di Mekah. Selanjutnya, nah ini teman-teman, ini yang perlu teman-teman perhatikan, perlu teman-teman ingat bahwa kemarin kita sudah bicara kegiatan di Madinah. Setelah di Madinah selesai akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh ya. Otomatis kalau akan melaksanakan umroh, teman-teman harus mengenakan kain ihram ya. Nah ini pemerintah, dalam hal ini panitia penyelenggara ibadah haji ya, menganjurkan seluruh jamaah haji Indonesia mengenakan kain ihramnya di hotel ya. Kenapa harus di hotel? Pertama, nanti singgah di di Bir Ali ya, di tempat mikot di Zulhulaifah itu hanya 30 menit teman-teman ya. Nanti teman-teman terburu-buru tidak sempat gitu ya. Sebaiknya nanti teman-teman mengenakan kain ihramnya di hotel ya. Pertama, waktunya terbatas. Kemudian tempat untuk mengganti baju dengan kain ihram itu sangat terbatas nanti di Bir Ali ya teman-teman ya. Jadi di situ nanti antri berebut, oh bahaya nanti teman-teman ya. Jangan sampai nanti kain ihram yang teman-teman bawa nanti jatuh kena najis, sementara teman-teman tidak bawa kain pengganti. Nah itu gimana gitu? Itu sangat merepotkan ya. Jadi ya sangat dianjurkan bagi seluruh jamaah haji Indonesia yang akan ke Mekah, yang akan melaksanakan ibadah umroh, mengenakan kain ihramnya di hotel ya. Mengenakan kain ihram ya, itu belum niat umroh ya. Niat umrohnya nanti di mikot. Di sini hanya mengenakan kain ihram saja gitu ya. Nanti melafalkan niatnya bersama-sama, nanti dibimbing oleh petugas haji yang ada di kloter teman-teman ya. Baik, jadi ingat ya, mengenakan kain ihramnya di hotel ya sebelum naik ke bis menuju ke tempat mikot atau ke Bir Ali ya. Baik, selanjutnya. Nah ini gambaran Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah dari atas ya. Itu penampakannya indah sekali, Masya Allah teman-teman ya. Itu kalau dari atas seperti itu, ini kondisi sepi teman-teman ya. Kalau musim haji, Masya Allah ramenya luar biasa, itu penuh sesak ya teman-teman ya. Semuanya antri untuk mengambil mikot di sini. Ada yang mengganti baju, ada yang sholat, ada yang segala macam ada di sini ya. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, nanti teman-teman akan diantar dengan bis dari Madinah ke Mekah ya. Nanti bis itu singgah dulu di Bir Ali ya untuk mikot. Setelah itu nanti teman-teman naik bis lagi menuju ke Mekah ya. Nanti teman-teman setelah melafalkan niat umroh ya, kemudian saat itu juga mulai bertalbiyah ya. Nanti di bis juga bertalbiyah sampai kapan Pak? Sampai nanti menjelang teman-teman akan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram ya. Jadi sepanjang jalan itu bertalbiyah ya. Jarak tempuhnya antara sekitar 6 sampai 7 jam dari Madinah menuju ke Mekah ya teman-teman saya. Pak, apakah selama 7 jam talbiyah terus?
ya disunahkannya memang bertalbiyah terus, tapi kenyataannya paling 2-3 kali terus teman-teman capek tidur di mobil ya. Kebiasaannya seperti itu. Tapi itu tidak mengapa teman-teman ya. Yang penting teman-teman niatnya bertalbiyah sepanjang perjalanan. Baik, selanjutnya. Nah, ini kemudian nanti teman-teman akan tiba di Mekah ya. Langsung diantar menuju ke hotel masing-masing di mana teman-teman mendapatkan pemondokan ya. Ada yang di Misfalah. Kebetulan kami tahun 2022 dapat tempatnya di Misfalah. Ada yang di Jarwal, ada yang di Mahbas Jin, ada yang di Aziziyah. Itu bagaimana nanti hasil pemilihan atau penentuan pemondokannya oleh pemerintah, teman-teman ya. Nah, nanti ketika teman-teman datang, diantar langsung ke hotel, nanti teman-teman akan disambut sebagai tamu kehormatan, itu disambut oleh panitia haji dan pengurus hotel setempat. Ya, itu seperti menyambut tamu yang luar biasa sekali, karena teman-teman adalah tamu-tamu Allah. Ya, mereka menjamu tamu-tamu Allah. Mereka mendapatkan berkah dari menjamu para jemaah haji, ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini rinciannya teman-teman sekalian ya. Pertama, kedatangan di hotel ya. Nanti dari Madinah singgah dulu di Mikot di Bir Ali, mengambil Mikot, kemudian naik bis lagi menuju ke hotel di Mekah. Nanti akan ada penyambutan di hotel tempat nanti teman-teman menginap oleh PPIH ya panitia haji yang ada di sana dan pengurus hotel setempat. Kemudian nanti di hotel akan ada pembagian kamar. Jadi sudah ada ditentukan si ini kamarnya nomor sekian. Biasanya nanti nama-namanya itu ditempel di pintu masing-masing, di pintu kamar masing-masing ya. Ada yang isinya 4 orang satu kamar, ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Itu tergantung nanti kebijakan di sana dan kapasitas hotel ya teman-teman. Waktu kami kebetulan satu kamar isinya 4 orang ya, 4 orang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan itu disetting supaya suami istri tidak berjauhan kamarnya ya, bersebelahan gitu ya, walaupun terpisah tapi kamarnya bersebelahan. Kemudian setelah teman-teman dapat kamar, istirahat dulu ya, istirahat dulu. Kalau ada koper besarnya sudah datang, silahkan dibawa, masukkan ke dalam kamar. Tapi kalaupun belum datang, tidak usah nyari-nyari koper besar dulu ya. Kan koper sedangnya sudah ada di bawah tuh. Itu aja dibawa, ditaruh di kamar. Teman-teman istirahat sejenak ya, minum apa perlu selonjoran gitu ya. Setelah itu langsung menuju Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah umroh ya. Jangan kelamaan istirahatnya. Nanti kalau kelamaan tidur, tidur nanti lupa ya teman-teman ya. Jadi segera setelah datang ya, istirahat. Kemudian kalau mau mandi boleh mandi. Kalau mau ada keperluan buang hajat silahkan. Nanti bersuci kembali. Kemudian teman-teman nanti segera menuju ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan ibadah umroh ya. Nanti di Masjidil Haram ya teman-teman akan dibimbing. Kalau nanti teman-teman yang bergabung dengan KBIH ya, ada tour guide-nya ya, tour leader-nya akan dikumpulkan, akan dikomandoi. Nah, nanti untuk teman-teman yang mandiri nanti biasanya dibimbing oleh ketua kloter, sama ada pembimbing ibadah hajinya di situ ya, tim pembimbing ibadahnya ya. Nanti sama-sama menuju Masjidil Haram. Itu masih bertalbiyah teman-teman ya. Nah, nanti talbiyahnya selesai ketika teman-teman sudah ada di halaman Masjidil Haram ya. Jangan nanti bertalbiyah sampai masuk ke Masjidil Haram, nanti mengganggu yang sholat ya. Nanti kalau sudah sampai halaman, berhenti talbiyahnya, siap-siap akan melaksanakan nanti di situ ada langsung melaksanakan tawaf ya. Masuknya dari mana? Masuknya umumnya kalau pertama kali datang, masuknya itu dari pintu utama, pintu King Abdul Aziz atau pintu nomor 1 ya, biasanya dari situ. Kalau yang baru pertama kali datang ke Masjidil Haram ya, nanti dibimbing oleh pembimbing ibadah yang ada di kloter.
masuk dari pintu utama, kemudian nanti ada eskalator di situ, turun ke bawah, langsung ke area tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, itu area tawaf yang paling pendek. Ya, lintasannya paling pendek kalau di seputar Ka'bah. Nanti kalau di lantai 1 itu putarannya cukup jauh, ya 1 jam lebih itu untuk menyelesaikan tawaf. Kalau nanti di rooftop di lantai paling atas itu juga lumayan jauh, ya. Biasanya nanti teman-teman umroh tawafnya di pelataran Ka'bah. Baik ya, tadi sudah masuk, kemudian teman-teman ada di pelataran Ka'bah, kemudian melaksanakan tawaf, ya. Kemudian selesai tawaf 7 putaran, teman-teman minum air Zam-Zam, ya, sekenyang-kenyangnya, ya. Kalau kata Ustadz tuh sekenyang-kenyangnya. Supaya apa, Pak? Sekenyang-kenyangnya, supaya cairan di tubuh kita itu diganti semua dengan air Zam-Zam, ya, karena itu air yang penuh berkah dan dia bisa sebagai obat, ya. Insya Allah nanti segala penyakit yang teman-teman punya, insya Allah akan sembuh, ya. Kemudian setelah minum air Zam-Zam, teman-teman sholat sunnah tawaf 2 rakaat, ya, di belakang makom Ibrahim. Setelah selesai nanti melanjutkan untuk melaksanakan sya'i, ya. Setelah sya'i selesai, kemudian memotong rambut untuk tahallul umroh, ya. Jadi hanya memotong, teman-teman, ya, disarankan hanya memotong, bukan mencukur, ya. Mencukurnya nanti untuk tahallul awal ketika pelaksanaan haji, ya. Jadi hanya dipotong sedikit gitu, ya, dipotong sedikit untuk untuk sahnya tahallul gitu, ya. Tidak perlu digundul ketika umroh, ya. Nanti digundulnya ketika nanti di Mina, ya, setelah melempar jumroh Aqobah, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini area pemondokan jemaah haji Indonesia, ya. Di sini ada 6 area, ya. Waktu kami haji itu areanya di Misfalah yang di bawah ini. Itu jaraknya sekitar 1,5 kilo ke Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram yang putih ini, di atasnya Misfalah. Kemudian yang dekat lagi adalah daerah Jarwal, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang berangkat haji dapat daerah ini, ya. Jadi tidak terlalu jauh ke Masjidil Haram. Ada beberapa teman-teman yang jalan kaki ke Masjidil Haram, yang dari Misfalah dan Jarwal, karena terhitung masih dekat, ya. Kemudian ada 4 area yang lumayan jauh. Ada Raudhah, ada Sisah, ada Mahbasjin, dan Aziziyah. Ini yang paling jauh, Aziziyah. Jaraknya sekitar 4,5 kilometer, ya, ke Masjidil Haram, ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, ya, karena ada nanti bis sholawat 24 jam kapanpun teman-teman ingin ke Masjidil Haram, bis itu ada, ya, tidak pernah berhenti, terus jalan terus, ya, melayani jemaah, dan itu gratis, ya, gratis, disediakan oleh pemerintah. Itu sudah satu paket dengan biaya haji, ya, teman-teman sekalian, ya. Nah, ini pemondokan Aziziyah dan Sisah itu dekat dengan Mina, dekat dengan Jemarat, ya, dekat. Jadi kalau teman-teman pondokannya di Aziziyah, area Jemarat kelihatan, ya. Terus tenda-tenda Mina juga kadang-kadang kelihatan, ya, kalau posisinya di hotel di kamar yang lantai berapa gitu, yang tinggi gitu, insya Allah kelihatan dari situ, ya. Karena ini jaraknya lumayan dekat gitu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ketika teman-teman ingin melaksanakan umroh, ya, begitu datang pertama kali, masuknya dari pintu ini, pintu utama, pintu nomor 1, pintu King Abdul Aziz, ya. Ini pintu utama. Cirinya pintu utama, pintu ini berhadapan langsung dengan menara jam, ya. Ada mall paling besar di Mekah itu yang ada jamnya di atas, ya. Itu pintunya berhadapan-hadapan dengan mall itu, ya. Itu pintu utama King Abdul Aziz, ya. Sementara untuk teman-teman yang punya keterbatasan, punya halangan, ingin menggunakan skuter atau ingin naik mobil gitu, ya, tawafnya dan sa'inya, itu masuknya dari sebelah kanan,
ya teman. Ini ada jalan yang menanjak naik, nanti di sini ada loket untuk pembelian tiket skuter atau tiket mobil golf itu ya. Nanti di situ teman-teman ada disediakan di situ ya. Ya. Kemudian yang area jika ke arah kanan lagi ini area Bukit Sofa, sementara yang di ujung sebelah sana itu area Bukit Marwah. Ya, ini adalah pintu utama King Abdul Aziz. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini gambarannya teman-teman ya, ketika musim haji kondisinya akan seperti ini teman-teman ya. Padat ya. Luar biasa padat tuh ya. Jadi teman-teman tidak usah berpikir gimana cara saya memegang Hajar Aswad. Karena kalau kondisinya seperti ini, wah luar biasa sekali ya, padat sekali ya teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman hati-hati ya, teman-teman hati-hati nanti ketika melaksanakan tawaf atau ketika nanti menuju Masjidil Haram, jangan sendirian ya, nanti tersesat ya, nanti tersesat. Ada temennya atau sama rombongan gitu kan. Bila perlu nanti satu rombongan tuh punya ciri ya, punya ciri, ada shawl, ada tasnya gitu yang modelnya sama gitu, supaya teman-teman gak mudah ditemukan, mudah dicari ketika tersesat gitu ya. Dan jika memungkinkan handphonenya, kalau ada handphone itu harus standby dan baterainya harus penuh ya. Ya, itu untuk kondisi darurat akan sangat membantu ya, alat komunikasi ya. Jadi teman-teman kalau misalkan tersesat, tinggal ditelepon aja temennya gitu ya. Jika ditelepon nanti saling cari-cari, dua-duanya tersesat gitu ya. Karena di situ semuanya rata-rata menggunakan kain ihram putih semua, susah ditemukan gitu kan. Kemudian ciri-cirinya agak susah, temboknya sama, tiangnya sama gitu ya. Semuanya sama. Jadi emang agak merepotkan kalau dicari teman-teman ya. Kalau yang belum mengenal secara detail Masjidil Haram akan sangat merepotkan. Nah, di deskripsi video ini saya sertakan, saya pernah membuat video tentang Masjidil Haram secara 3 dimensi sebagai pengetahuan teman-teman untuk mengenal Masjidil Haram dengan lebih baik gitu ya. Ada link videonya, nanti silakan jika memerlukan silakan diklik, silakan dilihat ya teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini jadwal hariannya teman-teman ya. Ini yang saya lakukan gitu, yang saya lakukan secara umum seperti ini gitu ya. Pertama pagi ya, pagi sekitar jam 3, atau kalau jam 3 biasanya sudah padat area dekat Ka'bah itu. Biasanya kita berangkat jam setengah 3 menuju ke Masjidil Haram. Nanti di Masjidil Haram kita bisa melaksanakan tawaf sunnah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah selesai tawaf sunnah, bisa nanti tahajud, bisa zikir, bisa tilawah. Kemudian menunggu nanti azan subuh, nanti qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh jangan pulang dulu teman-teman ya. Iktikaf sebentar, kemudian menunggu sampai waktu syuruk dan lakukan sholat syuruk ya. Jadi itu lengkap satu paket. Nah, nanti kalau selesai sholat syuruk sekitar, kalau di sana tuh sekitar jam setengah 7 ya, syuruknya itu. Nah, nanti baru teman-teman bisa keluar dari masjid ya. Bisa keluar, nanti setelah keluar dari masjid, teman-teman bisa jalan-jalan di sekitar Masjidil Haram ya. Di situ ada rumah kelahiran Nabi ya. Jika teman-teman arah dari pintu Marwah, nanti ada toilet, nanti naik ke atas, nanti di atas di belakang area toilet itu ada rumah kelahiran Nabi yang sekarang menjadi perpustakaan ya. Di situ ada. Kemudian di sebelahnya rumah kelahiran Nabi itu ada terminal air Zam-Zam, penampungan air Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zamnya yang di dekat Ka'bah itu sudah ditutup, tapi airnya disedot, dialirkan ke dekat rumah kelahiran Nabi. Teman-teman bisa isi galon di situ, mau ngangkut berapapun gratis ya. Mau mandi juga boleh di situ ya, karena di situ airnya melimpah. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian
Di sekitar itu juga ada Bukit Abu Kubais, ya, di situ ada sejarahnya. Bukit Abu Kubais atau Bukit Kubais atau Jabal Kubais adalah bukit yang pertama kali diciptakan Allah. Ya, silakan nanti teman-teman pelajari sejarahnya tentang Bukit Kubais atau Jabal Kubais. Itu posisinya berderet, ya, dari mulai rumah kelahiran Nabi, kemudian ada penampungan Zam-Zam, kemudian Bukit Kubais. Setelah itu sudah agak siang, teman-teman bisa main ke Mall Menara Jam atau The Clock Tower, ya, mall paling besar di Mekah, ya. Mall itu ada dua jenis, ya, teman-teman. Ada mall yang harganya mahal-mahal, yang sebelah kanan. Kalau yang harganya murah-murah, sebelah kiri. Ya, gitu ya. Cirinya apa? Kalau mall yang mahal-mahal itu tokonya besar-besar. Kalau yang murah-murah itu tokonya kecil-kecil. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau belanja oleh-oleh, jangan masuk yang ke mall utama, yang ke sebelahnya. Pintunya lebih kecil, masuk ke situ. Nanti banyak berjejer toko-toko kecil itu, toko-toko baju, toko emas, toko macam-macam gitu ya. Silahkan nanti kalau teman-teman yang membutuhkan oleh-oleh, ya. Baik, setelah nanti jalan-jalan, jam 8 kembali ke hotel untuk sarapan, beres-beres, biasanya ada cuci baju, beres-beres perlengkapan gitu. Kemudian istirahat, ya, istirahat. Mungkin bisa juga teman-teman melaksanakan sholat duha, karena di hotel itu biasanya ada musola yang cukup besar di hotel itu disediakan. Nanti sholat duha dulu, kemudian istirahat, ya, istirahat, bisa tidur, ya. Kemudian jam 11 menjelang sholat zuhur, teman-teman bisa kembali lagi ke Masjidil Haram, ya. Kemudian setelah selesai sholat zuhur, balik lagi ke hotel, makan siang, istirahat lagi, gitu ya, istirahat lagi. Kemudian nanti menjelang sholat asar, teman-teman berangkat lagi, ya, ke Masjidil Haram. Kemudian selesai sholat asar, kembali lagi ke hotel. Kemudian istirahat lagi, ya. Jadi banyak istirahatnya teman-teman, ya, banyak istirahatnya, ya. Jadi kemudian menjelang sholat maghrib, teman-teman menuju ke Masjidil Haram. Sholat maghrib karena waktunya berdekatan dengan Isya, bisa satu paket itu, ya. Jadi sholat maghrib langsung Isya, setelah sholat Isya baru kembali ke hotel, makan malam dan istirahat lagi, ya. Jadi kalau sholat maghrib karena waktunya berdekatan dengan sholat Isya, itu bisa dijadikan satu paket, ya. Teman-teman berangkat sebelum sholat maghrib, sampai di Masjidil Haram, sholat maghrib, menunggu sebentar, ya, iktikaf, kemudian sholat Isya. Selesai sholat Isya, kembali lagi ke hotel, makan malam dan istirahat lagi, ya. Jadi teman-teman harus banyak istirahat, ya, banyak, jangan diforsir tenaganya, karena ini belum ke puncak haji, ya. Nanti puncak haji nanti adanya di Armuzna, ya, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Itulah yang paling berat. Kalau bolak-balik ke Masjidil Haram ini tidak terlalu berat karena naiknya naik bis, ya. Bisnya pakai AC, jadi nyaman gitu, ya, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jaga kesehatan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nomor rute bis sholawat yang akan teman-teman naiki, dan bis ini pasti akan melintasi hotel-hotel di mana teman-teman menginap, ya. Jadi jangan salah bisnya gitu, ya. Tahun 2023 kemarin, ini data tahun 2023, ada 12 jurusan, ya, 12 jurusan. Jadi mulai nomor 1, 2 sampai 12 itu melayani nanti sektor-sektor, ya. Jadi teman-teman hotelnya ada di sektor berapa, hotel nomor berapa, itu diperhatikan, ya. Biasanya nomor sektor itu di depan, kemudian nomor hotelnya di belakang. Seperti kami dulu, kami di Misfalah sektor 5, hotelnya nomor 10. Jadi nomor hotelnya itu jadi 5, 10. Jadi kemana-mana kita menggunakan bis nomor 5 karena dia melayani sektor nomor 5 ke area Misfalah. Nah, Misfalah di tahun 2023 dilayani oleh 2 bis, ya, bis 11 dan bis 12. Nah, 2024 ini
ketentuannya seperti apa, itu perlu teman-teman nanti perhatikan ya. Nanti kalau teman-teman tidak tahu, nanti tanyakan ke petugas kloter ya, petugas haji yang ada di kloter. Nanti tanyakan aja, Pak, kalau ke Masjidil Haram pakai bis nomor berapa, Pak? Nah, gitu. Teman-teman jangan ganti-ganti bis ya, nanti nyasar ya. Pokoknya kalau sudah misalkan sudah nomor 11 ya 11, kemana-mana naik 11 ya. Dia dari yang nomor 11 nih terminalnya di Jihad. Jihad yang di dekat Masjidil Haram. Itu mengantar ke hotel, muter, nanti kembali lagi pasti ke Jihad. Ya, walaupun teman-teman misalkan tidak turun ke hotel, ikut bis itu terus, nanti kembali laginya ke Jihad. Gitu, seperti itu ya. Jadi tidak akan nyasar teman-teman ya, tidak akan nyasar. Jadi perhatikan nanti nomor hotelnya, perhatikan nanti nomor bisnya ya, nomor kode yang dari pemerintah Indonesia seperti ini. Ada bendera merah putih, ada lambang Garuda ya. Nanti di Jihad teman-teman, selain bis yang melayani jemaah haji Indonesia, ada juga di sebelahnya tuh melayani jemaah negara lain. Ada Pakistan, ada negara lain di situ. Tahun kemarin waktu kami haji, itu ada jemaah kami naik ikutnya bis yang punya teman-teman dari negara Pakistan. Jadi ke area yang dia nggak kenal, jadi nyasar. Jadi nyasar gitu. Untungnya ketemu dengan petugas haji, kemudian ditunjukkan ke bis yang benar, akhirnya sampai kembali ke hotel tempat kami menginap ya. Jadi jangan sampai salah teman-teman ya. Bisnya sama, modelnya sama, kadang-kadang warnanya sama, hanya saja bis untuk jemaah haji Indonesia itu ada kodenya 1 sampai 12, ada lambang merah putihnya, ada lambang Garuda Pancasilanya ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah nomor bisnya. Teman-teman ada di sektor berapa, itulah bisnya ya. Apakah di sektor 1, sektor 2, sektor 3 gitu kan. Kalau sektor 1 itu di Mahbas Jin, sektor 2 Sisyah, kemudian di Jarwal itu pakai yang 8 dan 9, Raudhoh nanti sektor 7, Sisyah ada 2 bis, 4 dan 5, kemudian Misfalah ada 2 bis, 11 dan 12. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah rumah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adanya posisinya kalau dari pintu keluar Marwah, ya setelah teman-teman sa'i, pasti keluarnya dari pintu Marwah. Nanti di pintu Marwah ada toilet di situ, ya toilet laki-laki, toilet perempuan. Nanti di toilet itu di dalamnya, kalau teman-teman masuk ada eskalator naik. Teman-teman naik eskalator ke atas, nanti belok ke arah kanan, nanti kelihatan rumah kelahiran Nabi ini. Warnanya berbeda dengan yang lain ya, agak kuning krem gitu ya. Ini rumahnya ya. Sekarang difungsikan menjadi perpustakaan ya rumahnya. Nanti teman-teman ketika setelah sholat subuh selesai sampai dengan suruk, setelah suruk kalau mau jalan-jalan nanti lihat rumah kelahiran Nabi, nanti sebelahnya ada penampungan air Zam-Zam, kemudian ada Jabal Kubais. Nah, itu dekat-dekatan ya teman-teman ya, di sekitar Masjidil Haram ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kegiatan tambahan selain kegiatan-kegiatan tadi. Nanti di sela-sela waktu itu ada pembekalan oleh tim pembimbing haji yang ada di kloter masing-masing ya. Kemudian ada pembekalan dari tim kesehatan haji di kloternya masing-masing ya, untuk yang yang memerlukan bantuan kesehatan. Dan waktu kami haji itu masih suasana COVID ya, jadi dipantau terus sama teman-teman dari tim kesehatan. Kemudian kadang-kadang di hotelnya teman-teman ada kunjungan dari Amirul Hajj ya, pemimpin haji, itu biasanya dari Kementerian Agama ya. Kemudian jika teman-teman ingin melaksanakan badal umroh ya, membadalkan umroh, misalkan ada family yang sakit atau ada orang tua
yang sakit tidak sempat berangkat haji, teman-teman ingin membadalkan itu silahkan saja. Ya. Kemudian ini tur di sekitar Masjidil Haram tadi ya, ada rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada penampungan air Zam-Zam, ada Jabal Kubais, itu ada di sekitar itu. Kemudian di sela-sela kegiatan itu juga teman-teman bisa melaksanakan city tour ke Taif gitu kan, ke Jeddah, atau nanti banyak city tour ya, ada yang ke Jabal Rahmah ya, ke Padang Arafah, di situ ada city tour ya. Jadi Padang Arafah sebelum puncak haji itu biasanya dikunjungi untuk tour ya, tour umroh. Jemaah haji juga bisa ke situ, tapi menjelang nanti puncak haji ditutup ya, bersih ya, semua tidak boleh masuk ke area Arafah ya, karena nanti untuk pelaksanaan ibadah haji ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini Amirul Hajj ya teman-teman ya. Amirul Hajj datang bertemu dengan jemaah, memberikan tausiah. Di beberapa hotel mungkin beliau nanti akan kunjungi, tapi tidak di semua hotel ya, karena waktunya beliau terbatas gitu ya. Nah, ini teman-teman, kami pernah membuatkan beberapa video terkait dengan kegiatan di Kota Mekah ya. Yang pertama ada terkait dengan Ka'bah ya. Ka'bah itu nanti bentuknya seperti apa, dalamnya isinya apa saja, bagaimana cara melakukan tawaf gitu kan. Ada di situ. Kemudian terkait dengan konsumsi haji ya. Kemudian terkait dengan Qornul Manazil, ini tempat untuk mikotnya penduduk kota Taif ya. Dari arah Taif ya, mikotnya di Qornul Manazil. Kemudian ada Hudaybiyah ya, jika teman-teman ingin mengambil mikot di Hudaybiyah. Kemudian ada wisata kota Mekah, ada Jabal Uhud, ada Gua Sur, Gua Hiro, itu pernah saya bahas di situ. Kemudian ada Masjidil Haram secara 3 dimensi, jika teman-teman membutuhkan gambaran secara utuh tentang Masjidil Haram, di mana masuknya, di mana keluarnya, kemudian di mana Bukit Sofa, di mana Bukit Marwah gitu kan. Silahkan nanti teman-teman bisa lihat di Masjidil Haram secara 3 dimensi. Kemudian di situ juga ada video tentang perkembangan Masjidil Haram, kemudian pembondokan haji di Mekah, tentang lintasan tawaf, kemudian Bukit Sofa Marwah. Dan ini pernah juga kami buatkan terkait dengan itinerary haji gelombang 1 dan gelombang 2. Jika teman-teman membutuhkan, di situ ada link itinerary-nya, silahkan bisa di-download. Silahkan nanti diatur-atur aja, dirubah-rubah, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal teman-teman berangkatnya. Karena ini saya gunakan tanggal yang umum gitu ya, tidak persis dengan teman-teman berangkat ya. Jadi teman-teman bisa atur saja. Kegiatannya sama, cuma beda di tanggal ya. Baik, selanjutnya. Nah, itu teman-teman, itu gambaran kira-kira terkait dengan kegiatan selama di Mekah. Ya, selama di Mekah itulah yang teman-teman lakukan. Itu belum sampai ke puncak haji. Ya, untuk puncak haji di Ar-Muzna, insya Allah akan saya bahas di video berikutnya. Ya, untuk ini saya cukupkan di sini dulu teman-teman sekalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.